Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramadhani, NPM 1901010003 dari kelas PIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Nah, pengertian dari ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam menentukan ayat ini, para ulama terbagi menjadi 3 mazhab. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat turunnya ayat tersebut. Apabila ayat tersebut turun di kota Mekah, maka disebut dengan ayat Makkiyah, dan apabila turun di kota Madinah, maka disebut dengan ayat Madaniyah. Nah, di dalam pendapat yang pertama ini memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menampung ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan di luar kota Mekah dan Madinah. Yang kedua yaitu berdasarkan kitab. Nah, apabila ayat tersebut diturunkan untuk orang Mekah, maka disebut dengan ayat Makkiyah, kendati dia turun di Mekah ataupun di Madinah, atau dia turun sebelum atau sesudah hijrah. Di dalam pendapat yang kedua ini kurang komprehensif, karena apa? Dia tidak bisa menjelaskan tentang bahwasanya ayat-ayat yang turun itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Mekah ataupun Madinah saja, tetapi lebih banyak juga ayat-ayat yang diturunkan selain kepada mereka itu. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan sebelum dan sesudah hijrahnya Rasulullah. Jadi ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah disebut dengan ayat Makkiyah, dan ayat yang turun sesudah hijrahnya Rasulullah disebut dengan ayat Madaniyah. Nah, di dalam pendapat yang ketiga ini cukup komprehensif dan sempurna, karena apa? Mencakup semua definisi antara masa yang pertama dan masa yang kedua. Nah, para sarjana muslim mereka memiliki perspektif bahwasanya yang pertama tentang turunnya Al-Quran. Jadi mereka berpendapat bahwasanya ayat yang turun di kota Mekah itu disebut dengan ayat Makkiyah, dan ayat yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Nah, selain itu mereka mengatakan juga tentang masa turunnya Al-Quran. Nah, ketika ayat itu turun sebelum hijrahnya Rasulullah, maka disebut dengan surat Makkiyah, dan sudah hijrahnya Rasulullah disebut dengan ayat Madaniyah. Yaitu cara mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama dengan cara sima'i naqli, dan yang kedua yaitu cara qiyasi ijtihadi. Yang pertama yaitu dengan cara sima'i naqli, yaitu berdasarkan riwayat para sahabat yang sahih, yaitu yang hidup pada masa di mana wahyu tersebut diturunkan. Yang kedua bisa dari tabi'in yang berasal dari sahabat, yang mereka mengetahui bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan wahyu tersebut. Yang kedua yaitu tentang qiyasi ijtihadi, yaitu berdasarkan ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, berikut ini yaitu tentang ciri-ciri ayat Makkiyah. Yang pertama, di dalam surat tersebut lafadznya terdapat lafadz kala. Nah, yang kedua berisi tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah, dan kisah Nabi dan umat sebelumnya, kecuali surat Al-Baqarah. Yang kedua yaitu tentang ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama, di dalam surat itu berisi tentang kewajiban. Yang kedua berisi tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka, kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga yaitu surat tersebut berisi tentang izin untuk berjihad. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.